Selamat malam Bapak Ibu Jemaat GKJ Bekasi. Eh, Selamat bergabung di PI Berseri bulan Mei ini. Bahasan kita di malam hari ini adalah antara waktu, harta, dan Tuhan. Nah, sudah hadir di tengah kita seorang yang ini senior saya sih, senior saya di ibadah sesungguhnya di dunia nyata, dan juga salah satu panutan saya yang memang dari sejak awal itu saya sudah melihat sosok ini adalah orang yang memang sangat berwibawa, sangat tegas gitu kan, dan memang itu menjadi salah satu panutan saya. Mungkin Bapak Ibu juga nggak akan tidak mengenali ya Ibu Titi Setiawati, atau akrabnya dipanggil Ibu James ya, Ibu James Kaunang. Nah, kalau di gereja gitu. Nah, sebelum kita berbincang-bincang mengenai topik kita malam hari ini antara waktu, harta, dan juga Tuhan, mungkin kita akan mengawali dengan berdoa dulu. Mari saya hantar Bapak Ibu dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa, untuk kami bersama malam hari ini bersekutu. Kami coba memperbincangkan segala sesuatu tentang harta dan waktu, dan tentunya Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau buka hati kami, para pendengar, dan juga pembicara kami yang boleh hadir pada malam hari ini, Ibu Titi Setiawati, dan juga para kru yang bertugas pada malam hari ini. Kiranya pimpinan, penyertaan, dan hikmat-Mu saja selalu menaungi kami ya Bapak, sehingga kami semua boleh mendengar hikmat dari-Mu, mendengar penyertaan-Mu, mendengar apa yang memang kami pergumulkan dalam keseharian kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh mendapatkan sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang tema kita pada malam hari ini ya Bapak. Ya Bapak, banyak dosa yang terselip di dalam kami mempersiapkan segala sesuatunya ya Bapak. Kami mohon ampun dan kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu saja ya Bapak. Dan kami menyerahkan pula pada malam hari ini pimpinan acara PI Berseri malam hari ini ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mas Adit, untuk mengawali PI Berseri pada malam hari ini, kita akan mengawali dengan bernyanyi bersama. Monggo Mas Adit, dipersilahkan. Banyak yang khawatir akan masa
Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih Mas Adit. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kita kehadiran seorang tokoh yang memang kalau saya itu melihat ya, Bu James. Selamat malam nih Bu James. Ya, terima kasih atas kesediaan waktunya di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa saya pikir. Karena saya juga tahu nih, sama-sama orang bank, sama-sama audit juga. Ya. Itu pekerjaannya luar biasa, nggak cuman menghadapi orang yang mungkin dengan berbagai karakter, keinginan dan juga kesibukan lain yang di luar audit yang memang itu sangat menyita waktu. Apalagi kalau udah manajemen mau ya Bu, wah maunya banyak sekali. Nah tentunya kita juga terus khususnya saya juga memperhatikan juga ketika melihat, Bu James ini memang di dalam di dalam kegiatan pelayanan pun luar biasa juga. Ketemu lagi, ya di sana ada, di sini ada, gitu kan ya Bu. Nah, sesuai dengan topik kita nih Bu, ini tentang mengelola antara waktu Tuhan dan harta. Atau dibalik-balik ya sama aja tiga itu. Nah ini kan dengan kesibukan Ibu ini, kira-kira Ibu sebenarnya dari pengawalan Ibu ini kira-kira seperti apa sih Bu Ibu dalam menjalani keseharian ya, tentunya ibadah yang di setiap hari dengan kesibukan udah di kantor, di gereja, bahkan di keluarga pasti juga sangat sibuk karena Ibu pasti juga keluarga besar kan. Monggo Bu. Matur nuwun Mbak Ana. Sami-sami. Saya panggil Mas saja. Konji. Lebih klik kita. Siap. Gitu ya. Tadi topiknya kan memang antara, jangan dibalik yang pertama Mas. Oh iya. Tuhan. Antara Tuhan, iya, siap. Antara Tuhan, waktu dan harta. Iya. Nah, kalau ditanya kok saya sibuk banget, tapi kok bisa ini, bisa itu semuanya terkelola gitu. Iya. Karena sebetulnya ini semua ya anugerah Tuhan. Tuhan itu kasih anugerah ke kita ya kehidupan. Yang utama adalah di dalam kehidupan kita Tuhan anugerahkan harta untuk milik kita, untuk kita miliki. Dan waktu juga Tuhan menganugerahkan. Yang terpenting dari anugerah itu, kita jangan berpikir bahwa karena Tuhan ngasih anugerah itu adalah punya kita. Bukan. Yeah. Karena sebetulnya harta, waktu itu yang punya Tuhan. Kita itu nggak ikut punya sebetulnya, gitu ya. Jadi ya kita hanya ditugaskan untuk mengelola. Pengelola kalau biasanya di istilah di gereja itu penata layanan, gitu ya. Tapi kita supaya gampang mengingatnya ya kita mengelola lah. Tugas kita adalah mengelola harta, mengelola waktu, itu yang menjadi anugerah Tuhan. Nah, karena diminta mengelola, ya itu harus diurus dengan baik, diurus dengan penuh tanggung jawab. Contoh yang paling gampang itu kalau kita baca Alkitab, pasti anak-anak kecil juga tahu cerita Yusuf nih. Oh iya. Ya, Yusuf pada saat dia menjadi budak, dibuang di Mesir, menjadi budak Potifar, walaupun dia budak, tapi dia bekerjanya dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan kejujuran, dengan penuh tanggung jawab, sampai Potifar begitu percaya sama dia. Semua harta diserahkan untuk dikelola oleh Yusuf gitu kan ya. Itu wujud dari tanggung jawab dia sebagai pengelola. Nah, oleh karena itu sebetulnya tugas kita mengelola itu ada polanya sebetulnya. Ya. Polanya ya kalau Yusuf itu ada tuannya, Potifar gitu ya. Ya tuan kita adalah Tuhan. Nah, Tuhan mengutus seorang raja menyuruh gitu ya, memberikan tugas. Nah, pola yang kedua setelah diberi tugas oleh tuannya, maka kemudian tugas itu harus dikerjakan. Gitu ya. Setelah memberi tugas, karena sudah selesai kamu kerjakan ini, Tuhan ini pergi, ya dia jalan kemana? Namanya Tuhan kan punya apa saja di mana-mana, gitu ya. Nah, saat pergi
Apakah kita terus karena Tuhan kita pergi kita mau nyantai-nyantai dalam pekerjaan, Iya. misalnya bos kita ngasih tugas terus bos pergi terus kita Iya. mau bos pergi kita enggak juga. Iya. Kalau kita bertanggung jawab kita kerjakan itu. Gitu Ada ya. job desk-nya Ada ya, Bu? job desk-nya Iya. gitu. Nah, kita kerjakan. Begitu Tuhan kembali, saatnya kita mempertanggungjawabkan pekerjaan itu. Iya. Nah, karena kita mempertanggungjawabkan ya otomatis ada bonus, ada Iya. upah di balik semua itu. Iya. Nah, demikian juga dengan pengelolaan ini gitu ya. Dengan kita menjalankan itu, menjalankan tugas kita kelola dengan baik, ya ada upah, upahmu besar di surga. Ya, kita beroleh kita sudah beroleh keselamatan, beroleh anugerah pengampunan, itu kan mendapatkan hidup kekal. Itu polanya ya. Iya. Nah, jadi bukan harta yang di dunia ya, Bu ya. Ujungnya harta yang di surga. Tapi yang kita kelola adalah harta di dunia. Iya. Nah, supaya ini jadi harta di surga, ya kita harus mengelola dengan penuh tanggung jawab, dengan kejujuran, dengan integritas gitu. Itulah yang dimaksud dengan untuk kita mengejar harta di surga itu gitu. Oleh karena itu, supaya bisa melakukan itu semua, kita bisa membagi waktu kita dengan baik, kita bisa mengelola harta kita dengan baik. Itu kita ya pengalaman saya belajar ada prinsip-prinsip yang perlu kita pegang. Wah, ini penting nih, Bu. Ya. Jadi prinsip yang pertama, yang utama tadi saya bilang, kita adalah pengelola, bukan pemilik. Sehingga kita harus mengelolanya dengan jujur. Kalau nggak jujur, udah deh, bukan pengelola yang baik lagi gitu ya. Harus berintegritas, terus menggunakannya dengan baik, bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Tujuannya adalah prinsip yang kedua, karena kita mau mengirimkan harta itu ke surga tadi. Bukan berarti terus karena mengirim harta ke surga itu dalam pikiran kita adalah harta yang ya kita tekun di dalam firman Tuhan, nggak seperti dari itu gitu. Harta duniawi ini yang tadi saya bilang yang harus kita kelola dengan baik untuk bisa diterima Tuhan. Melalui apa? Ya melalui persembahan kita, melalui kita menggunakan untuk kebutuhan keluarga, untuk kebutuhan sosial gitu ya. Nah, itu penting untuk menjadi prinsip kita gitu. Jadi menggunakannya juga untuk kesejahteraan ciptaan Allah. Gitu. Dan prinsip yang berikutnya adalah ini yang penting, Mas. Allah itu kan kita dalam bekerja, dalam kehidupan kan kita merasakan ya berkat itu semakin bertambah gitu ya. Nah, kalau berkat bertambah itu sebetulnya Allah bukan menghendaki kita menaikkan standar hidup kita. Tapi yang dimaksud Tuhan adalah untuk menaikkan standar persembahan kita, Mas. Oh iya. Jadi sering kita salah kaprah kalau gaji kita naik, jabatan kita naik. Terus kita menaikkan standar hidup yang tadinya nggak bisa beli barang bermerek, saya jadi bisa beli barang bermerek. Jadi tadinya saya hanya bisa beli mobil yang kecil-kecil, saya mau beli yang lebih mahal. Gitu. Padahal Allah tidak itu adalah tambahannya, bonusnya. Tapi tujuan utama Allah menambahkan berkat kita sebetulnya adalah mengembalikan itu kepada Tuhan. Karena itu milik Tuhan kan, tadi betul. Di prinsip pertama. Prinsip pertama ya, titipan lagi ya. Iya, kita hanya mengelola gitu. Jadi ya harus begitu berkat naik, ya harus kembali lagi kita naikkan standar persembahan kita. Gitu. Ini yang kita sering lupa nih, sering love dengan ini gitu. Nah, oleh karena itu semakin besar harta kita sebetulnya, kita jangan senang-senang karena tanggung jawab kita juga semakin bertambah. Itu prinsip-prinsip di dalam kita mengelola harta. Nah, bagaimana dengan mengelola waktu? Yang prinsip yang harus kita pegang adalah waktu ini punya Tuhan, kita nggak tahu kapan Tuhan memanggil. Kita nggak pernah tahu kan. Jadi hidup di dunia ini ya waktunya adalah milik Tuhan. Dan sebetulnya waktu kita itu sangat singkat. Rata-rata umur hidup manusia kan di 70, 80 itu sebetulnya menurut Mazmur udah bonus. Udah bonus ya, betul. Kan? Singkat banget itu sebetulnya. Orang tua bilang satu hari seperti 1000 tahun gitu kan ya.
Nah, Ya. itu sebabnya waktu yang singkat ini kita harus mempersiapkan diri untuk meraih kekekalan yang sudah disediakan Tuhan, gitu ya. Karena kita singkat, kita nggak tahu sisa waktu kita, Ya. jadi ya kita kelola waktu kita dengan sebaik-baiknya. Gitu. Ya. Itu prinsip-prinsip yang harus kita pegang, Mas. Ya, menarik nih Bu. Tadi catatan saya ini mengenai apa berkat ketika kita diberkati bertambah, berarti persembahan kita juga harus bertambah juga, gitu loh. Nah, menarik nih Bu, karena kalau kita baca ya, kita coba pahami di Alkitab itu kan dari dulu bangsa Israel kan ada namanya perpuluhan ya Bu ya, perpuluhan. Perpuluhan itu adalah dikhususkan dari apa yang diberikan kepada kita, sepersepuluhnya adalah untuk Tuhan. Sisanya adalah untuk kebutuhan kita yang lain. Nah, ketika kita bertambah berarti tetap 10% kan ya Bu? Ya, itu 10%. Nah, sebenarnya kalau kita pahami di dalam itu di prinsip nomor 1 tadi bahwa prinsip nomor 2 ya Bu, bahwa kita bekerja untuk siapa sih? Untuk Tuhan sebenarnya. Nah, bagaimana Bu cara menyikapinya bahwa dengan berkat yang kita berikan itu kita bisa memberikan persepuluhan yang benar gitu. Mungkin saya agak luruskan ya Mas. Ya. Pada dasarnya persembahan kita itu bukan persepuluhan. Oke. Tapi perseratusan. Mas. Perseratusan. Semuanya ada. Karena prinsip yang pertama tadi bahwa kita hanya pengelola. 100% itu milik Tuhan. Gitu ya. Jadi sebetulnya 1/10 itu yaitu karena kita terbawa dengan dari perjanjian lama. Betul, ya. Bahkan perjanjian baru pun sebetulnya nggak menceritakan tentang 1/10. Perjanjian baru mengajarkan ya segenap hidup kita kita serahkan gitu kan ya. Jadi itu satu hal yang perlu kita pegang gitu. Nah, untuk bisa melakukan ini karena kita berprinsip bahwa seluruh yang kita miliki adalah milik Tuhan. Rasanya kalau diminta 10% kita jadi nggak berat kok. Gitu ya. Karena masih ada 90% lagi gitu. Tapi pada dasarnya sebenarnya semuanya ini milik Tuhan dan harus dikelola, karena itu harus dikelola. Tadi saya sampaikan ya prinsip-prinsipnya ya kita harus mengelola itu semua. Gitu. Nah, gimana caranya untuk kita mengartikan itu bahwa ini benar-benar untuk Tuhan? Saya biasanya itu memberi contohnya adalah kalau kita terima gaji. Dulu zaman saya kecil, itu kalau diajak ke gereja, kita kan tahunya orang tua kita itu nyari uang kecil gitu ya. Betul. Jadi seolah-olah yang untuk persembahan itu ya uang kecil itu. Iya, betul. Padahal saya ingat itu Bu. Tadi nggak cocok kan? Iya, betul. Padahal itu punya Tuhan, kok kita kasih yang kecil. Iya. Gitu. Oleh karena itu begitu terima gaji, saya membiasakan diri, yang pertama saya budgetkan adalah untuk persembahan dulu, Mas. Oke. Jadi kalau saya terima gaji misalnya 5 juta, ya 500.000 udah saya plot untuk persembahan. Kemudian baru sisanya ini kita atur. Ya tentunya untuk kebutuhan pokok, kebutuhan keluarga, tabungan kemudian itu jangan lupa. Dan kemudian kegiatan sosial gitu, untuk sesama. Gitu. Emang itu perlu disiplin. Sangat susah itu Bu. Ya, jadi saya dulu sih pakai bikin kertas gitu, saya tulis dulu, terus saya amplop. Zaman dulu belum secanggih sekarang ada ATM gitu ya, itu saya lakukan gitu. Jadi perlu disiplin sehingga kita terlatih. Dan nyatanya saya merasakan walaupun dulu masih saya bukan apa-apa, masih pegawai biasa, cukup juga kok dengan gaji segitu gitu ya, dengan kemudian sampai ya semakin bertambah berkat kita disiplin itu tetap cukup kok. Intinya Mas, yang penting adalah kita tahu bahwa itu kebutuhan, bukan keinginan. Bukan keinginan. Ya. Yang kita juga terjebak dengan keinginan. Kebutuhan dan keinginan. Benar-benar butuh apa enggak gitu kan ya. Sama-sama baju. Tapi apa perlu baju bermerek? Wah ya itu dia. Kadang-kadang keinginan. Itu susah Bu. Bukan agak tapi susah banget itu. Karena
biasanya nih, kalau saya lihat di kehidupan saya juga nih, begitu gaji saya bertambah, gaya hidup saya juga bertambah, Bu. Gitu loh. Bukan persembahannya yang bertambah, tapi gaya hidup saya menjadi melenceng gitu loh. Jadi ibaratnya apa ya? Sesuatu yang Ibu maksud tadi bahwa saya harus punya tanggung jawab yang besar apa yang diberikan Tuhan kepada saya. Dalam arti tadi yang dimaksud harta itu bukan cuma gaji ya Bu ya, tapi waktu juga ya kan. Waktu itu kan sebuah kesempatan ya, kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kita itu mendapatkan sekarang ini misalnya. Sekarang ini kita masih bisa podcast bareng nih Bu ya kan. Nah, sebenarnya apa sih Bu kuncinya untuk kita itu bisa selalu ingat gitu loh, supaya jangan sampai kayak tadi begitu gaji saya nambah, waduh gaya hidup saya jadi berubah nih. Yang kalau itu tadi yang dibilang sulit gitu gaji nambah berubah, kan tadi ada satu prinsip bahwa Allah itu memperkaya kita bukan untuk menaikkan standar hidup kita, tapi untuk menaikkan persembahan kita. Bahwa standar hidup ikut naik itu bagian dari ya berkat Tuhan ini gitu ya. Tapi yang utama adalah persembahan. Gimana supaya kita bisa lakukan itu? Ya pengalaman saya memang satu butuh disiplin. Disiplin yang terus melatih diri kita. Ya. Termasuk menggunakan waktu itu butuh disiplin yang tinggi. Nah, supaya kita bisa lakukan itu, tentunya kita setiap hari, kalau saya bawa dalam doa. Sebelum saya mengawali segala kesibukan saya rasa semua jemaat, apalagi di GKJ Bekasi ya, kita ada saat teduh pagi ya, jam 5 ya. Iya, nah itu saatnya kita menyerahkan apa yang akan kita lakukan hari ini kepada Tuhan. Gitu. Nah, dengan disiplin itu, sesibuk apapun, saya merasakan begitu ajaib Tuhan mengatur, sehingga walaupun kita sibuk dalam pekerjaan, tetap tuh ada waktu tuh untuk pas saatnya kita melayani. Ya seperti sekarang saya biasanya pulang tengah malam, sekarang dapat tugas untuk podcast ini. Gitu ya. Ajaibnya saya bisa tadi pulang sore. Ya betul, setuju. Kan itu Tuhan semua yang mengatur karena kita menyerahkan. Nah, di dalam waktu ini memang kalau yang namanya waktu Tuhan, itu sebetulnya waktu itu kalau bahasa Yunani itu ada dua jenis. Ada konos, ada koiros gitu ya. Nah, kalau konos itu adalah yang rutinitas gitu. Waktu itu terus berulang untuk kegiatan ini gitu. Kalau kita pengen bisa dapat membagi waktu kita untuk Tuhan, untuk semuanya dengan balance, itu yang koiros, Mas. Di mana koiros itu adalah suatu kesempatan yang tidak selalu datang. Nah, tapi untuk kita tahu kita punya kesempatan, kita butuh kepekaan, peka mendengar suara Tuhan, peka mendengar sinyal-sinyal yang diberikan oleh Tuhan, kan? Supaya bisa peka gimana? Balik lagi, ya selalu tekun dalam doa, selalu disiplin baca Alkitab, gitu. Sehingga itu mengasah kita untuk dari hari ke hari peka. Berarti dari kedisiplinan kita itu, ya kan, kedisiplinan itu mendatangkan sebuah rutinitas yang terus-menerus, di mana rutinitas itu sendiri Tuhan selalu memberikan berkat yang lebih ya, dalam arti kesempatan waktu, baik itu kesempatan tadi koiros, ataupun menaikkan standar hidup kita, dalam arti bahwa kita akan terus diperbarui setiap harinya untuk terus mendekati apa yang memang Tuhan inginkan dalam hidup kita ya Bu. Nah Bu, saya jadi tertarik, mungkin saya juga punya pengalaman juga yang sama ya, istilahnya, tapi belum lama. Kalau Ibu kan udah dari dulu, saya baru lama, karena kebetulan istri saya namanya juga Titi Bu, jadi jadi mungkin sama ya, juga suami saya Didi. Jadi istri saya itu memang tekun ya, setiap hari disiplin, dan memang saya merasa ada perubahan apa? Perubahan tujuan hidup Bu. Yang dulunya itu tadi Ibu bilang bahwa
kalau persembahan ini ya kadang-kadang bukan kadang-kadang tadi ya, persembahan ini adalah milik Tuhan gitu loh, yang harus kita persembahkan balik untuk Tuhan, baik dalam waktu kita itu bekerja, ya kan, itu juga butuh kedisiplinan loh Bu. Artinya gini, kadang-kadang kan kita agak susah nih ketika menolak sebuah kesempatan nih Bu. Ini kesempatan ini saya mau kesempatan untuk mengejar karir saya atau kesempatan saya untuk melayani Tuhan gitu sama. Nah, dalam membagi waktu itu Bu, kira-kira kedekatan apa yang Ibu rasakan dalam memutuskannya gitu. Oh, saya mau milih pelayanan nih walaupun di sini penting. Karena itu sangat susah buat saya. Sampai hari ini saya juga masih susah menentukan mana yang buat Tuhan. Waktu itu kan Tuhan menghendaki kita balance ya. Ya. Waktu untuk kebutuhan untuk Tuhan dalam arti pelayanan, waktu untuk keluarga, Ya. waktu untuk pribadi juga, Iya betul. waktu untuk sosial. Tapi empat-empatnya ini Mas sebetulnya adalah waktu untuk Tuhan semua. Iya. Jadi apa yang dimaksud di sini? Pada saat kita melakukan pekerjaan kita, tidak saat kita melakukan pekerjaan kita kan seolah-olah itu waktu untuk kerja ya, waktu untuk diri kita. Tapi kan kita bisa melakukan itu untuk Tuhan dengan cara kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab, meraih prestasi terbaik, karena Tuhan kan mengajarkan kita untuk berikan semaksimal mungkin yang terbaik dari dirimu, gitu kan ya. Nah, kita lakukan itu dengan baik, itu kan sebenarnya untuk Tuhan juga. Jadi kita mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Kemudian pada saat kita ngobrol sama teman kita, terus ada masalah misalnya dari teman kita, saya bisa bicara, saya sampaikan ya kalau ajaran saya ikutin, saya harus begini. Saya sampaikan apa yang ada di Alkitab dalam firman Tuhan. Nah, saya yakin agamamu juga mengajarkan seperti itu. Dia nggak tersinggung, dan ini kita lakukan juga balik lagi nih untuk Tuhan. Dengan anak-anak juga gitu. Kalau kita misalnya jalan-jalan, kita seolah-olah itu bersenang-senang waktu keluarga. Tapi di setengah-tengah itu kita bisa selipkan kan, ini ada kegiatan ini. Oh itu bagus banget ya, itu ciptaan Tuhan. Tuhan ajaib, dia bisa bikin seperti itu. Balik lagi itu untuk Tuhan. Jadi yang dinamakan waktu untuk Tuhan itu enggak cuma sekedar pelayanan gitu ya. Itu penting dan itu juga harus kita lakukan. Nah, gimana ini bisa balance? Pengalaman saya tadi yang saya contohkan, kita datang ke sini itu ajaib sekali. Ya karena balik lagi dengan kita doa, kita minta Tuhan, hari ini Tuhan saya perlu waktu untuk ini semua. Ajaib kok saya ngerasain tiba-tiba bisa aja semuanya terselesaikan waktu. Itu sih Mas. Wah, luar biasa Bu. Berarti dalam setiap saat Ibu merasakan sebuah berkat ya dari Tuhan, bahwa apapun yang terjadi pada kita, malam ini pun ya memang benar Bu, malam ini Jakarta macet sekali, pulangnya dari kemarin saya juga udah berpikiran, waduh apa bisa ya, moga-moga bisa nih izin gitu kan. Nah, moga-moga nggak ada ini meeting nih, moga-moga ini nih ya, pokoknya yakin aja deh gitu kan. Dan memang saya datang lebih cepat tadi, datang lebih cepat karena lebih cepat dari saya. Udah macet kayak gitu. Tahu sendiri Kalimalang, tahu sendiri di sini tempat sini ini paling ujung, paling ujung di galaksi. Tapi luar biasanya Tuhan itu mengatur semuanya ya. Jadi berarti kita ada rasa berserah juga ya yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Dan juga tadi ya menarik itu bahwa ketika kita berlibur pun, ya kan, kita mengajarkan kesempatan kita untuk mengajarkan anak kita, dalam arti dalam tanda kutip ini adalah sebuah titipan Tuhan juga kan gitu ya. Wah ya luar biasa Bu. Saya baru ngeh juga nih gitu kan. Oh ternyata dalam setiap kehidupan, even itu kita mengajar anak itu kan tanggung jawab kita juga ya.
Oh, berarti di dalam kita 5 prinsip tadi ya Bu ya, 5 prinsip tadi semuanya itu terkait ya satu dengan yang lain. Bahwa ini kembali lagi ke kita. Nah Bu, kira-kira Bu, kalau seandainya nih eh, eh, kita coba merefleksikan ya di dalam tantangan kita, misalnya nih contoh nih yang sering kita dengar ini kan, kenapa sih susah kita mencari pelayan gitu kan, pelayan di gereja gitu kan, kenapa sih majelis kok susah, pengurus kelompok susah, pengurus komisi susah. Sebenarnya apa sih yang salah dengan membagi waktu? Karena terus terang saya dulu kadang-kadang juga waktu dulu masih muda itu, kamu mau dong jadi komisi ini? Waduh, ntar dulu deh, gitu kan. Kadang-kadang saya masih sibuk nih, saya belum siap, saya masih belum bisa. Nah, maksudnya masih apa ya? Kalau saya sendiri merefleksikan, saya belum mampu menjadi panutan untuk menjadi majelis, komisi ataupun mengurus sesuatu yang ibaratnya kalau di gereja itu kita harus menjadi contoh yang baik gitu. Nah, kira-kira kalau menurut Ibu fenomena ini apa sih yang terjadi? Kenapa kok banyak yang menolak? Contohnya saya nih. Jadi sebetulnya balik lagi kalau kita pegang prinsip yang saya bilang tadi ya, bahwa waktu dan harta itu bukan punya kita. Kita ini hanya mengelola, gitu ya. Nah, kalau kita pegang prinsip-prinsip itu, rasanya kita nggak akan takut untuk melayani. Cuman yang terjadi biasanya gini, kita terjebak oleh kemelekatan kita. Kemelekatan terhadap waktu, kemelekatan terhadap harta, gitu ya. Kan kita kalau waktu baru nikah, doa kita, Tuhan anugerahkan kepada saya anak. Ini sebagai nanti saya akan melayani. Tapi apa yang terjadi? Yang banyak begitu dapat anugerah anak, diminta melayani, anak saya masih kecil gitu kan ya. Aduh, saya sibuk ngurus anak. Nah, nanti begitu anaknya udah besar, wah saya lagi sibuk, kerjaan saya lagi padat karena jabatan saya udah naik, misalnya gitu ya. Ada aja alasannya. Itu lebih karena apa? Karena sebetulnya kita lupa, kita melekat dengan duniawi kita. Dengan kemelekatan kita itu pada waktuku, sayanglah waktuku buat keluargaku, waktuku buat ini gitu ya, buat pekerjaan gitu. Sehingga kita melupakan bahwa ini milik Tuhan loh. Jangan sampai nanti begitu tiba waktunya Tuhan panggil, kita nggak punya kesempatan. Kan waktu kita ini singkat. Kita yang tahu Tuhan. Kita nggak bisa ngatur waktu kita gitu. Jadi ya harus memegang prinsip itu sih gitu. Pengalaman saya waktu punya anak masih kecil, anak pertama masih bayi, masih baru umur setahun, itu udah diminta Pak Jim untuk jadi diaken gitu. Tapi ya itu saya belajar dari ayah saya. Jadi dia selalu memakai perumpamaannya Yunus, Mas. Jadi kalau saya bilang, wah saya masih gini, saya khawatir anak saya gini-gini. Kamu mau seperti Yunus? Saya mikir Yunus itu apa? Oh, dia kan ditugaskan Tuhan, tapi menolak. Jadinya dimakan ikan besar gitu kan. Ya nggak mau, ya udah serahkan sama Tuhan, maka semuanya akan diatur. Dan benar, Mas. Begitu kita menerima pelayanan itu, ternyata yang kita khawatirkan anak kita nanti nggak jadi, anak kita jadi nggak ada yang merhatikan, nggak terjadi kok. Nggak terjadi ya. Iya, apa yang kita takutkan tertata dengan baik gitu. Asal kita benar-benar mau masuk dalam pelayanan. Itu tercatat di Ayub ya Bu. Iya. Apa yang kekhawatirkan itu yang akan terjadi. Iya betul. Nah Bu, kadang-kadang kan seperti saya tadi, itu kan berarti itu kegagalan saya untuk memahami tentang berkat Tuhan ya, anugerah Tuhan, baik itu waktu maupun harta ya. Harta dalam tanda petik itu bukan duniawi ya, tapi adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Nah, kira-kira
akar dari kegagalan saya tadi untuk memahami eh, memahami memahami apa namanya panggilan Tuhan itu tadi Ibu sampaikan itu kan karena kemelekatan tadi. Nah, kira-kira ada kiat nggak Bu supaya saya itu tidak apa namanya selalu melekat gitu, supaya saya ingat terus gitu loh, supaya oh ini kesempatan ini saya putuskan saya akan melayani. Terlepas dari siapapun yang meminta saya melayani ya itu kan bisa juga misalnya Mas Sigit yang minta saya suruh melayani di sini, apakah itu panggilan Tuhan? Nah itu kan kadang-kadang apa ya ada kontradiktif di dalam ini. Nah kira-kira ada refleksi apa yang mungkin bisa dibagikan ke kami Bu? Oke, sebetulnya balik lagi ke intinya tadi ya, kita bukan yang punya, kita harus balik lagi harus balik ke sana lagi, ke sana lagi gitu ya. Dan waktu kita itu bukan kita yang ngatur gitu. Kalau kita tahu, kita nggak tahu kapan waktu kita menyadari itu dan selalu ingat itu, saya yakin kita dapat tugas pelayanan itu kita nggak akan menolak. Makanya setiap siapapun yang minta saya untuk melakukan pelayanan, saya nggak pernah berani menolak. Bukan apa-apa, saya takut sama Tuhan aja gitu. Takut akan Tuhan. Tuhan adalah gitu. Permulaan dari segala hikmat ya Bu. Jadi oh Tuhan ngasih ini berarti semuanya pengalaman hidup saya semuanya udah langsung ditata kok sama Tuhan. Kalau memang Tuhan menghendaki saya masuk di dalam pelayanan itu. Itu keyakinan itu yang harus kita pegang. Iya Bu. Ya luar biasa. Saya dapat banyak sekali nih Bu, apa namanya pencerahan yang mungkin selama ini saya bukan agak nih salah, ada yang salah juga dalam memahaminya. Nah, ketika kita itu apa namanya seringkali kan waktunya Tuhan bukan waktu kita juga Bu, ya kan? Apa yang persembahan Tuhan juga belum tentu berupa duniawi harta ya, tapi mungkin itu lebih kepada harta itu adalah kemampuan kita. Nah, kadang-kadang kita juga diberikan sesuatu yang memang mungkin bukan apa yang kita harapkan. Misalnya ya kita melihat seringkali kita ada cobaan yang harus kita hadapi, mungkin karena kesalahan kita atau memang itu dari Tuhan. Saya yakin cobaan itu bukan dari Tuhan, tapi memang itu yang harus kita lalui. Kira-kira Ibu punya pengalaman nggak? Bagaimana apa namanya menyikapinya, gitu, menyikapinya. Gitu. Sebetulnya pengalaman banyak, tapi ada satu yang saya merasakan itu campur tangan Tuhan luar biasa, gitu ya. Ini terkait mungkin ada hubungan dengan kemelekatan tadi, gitu ya. Waktu itu sekitar tahun 2004 atau 2005 saya lupa. Mungkin sebagian besar dari warga jemaat GKJ Bekasi pernah dengar gitu ya. Saya itu pernah kemalingan, lebih tepatnya kerampokan karena yang masuk rumah itu nggak mungkin satu orang, kayaknya lebih dari satu orang dan rumah itu pencuri itu masuk itu dengan linggis gitu. Jadi dia pasti bawa senjata gitu ya, lewat dapur gitu. Saat itu yang diambil adalah mobil, kendaraan, semua diambil. Jadi ada sepeda motor 2, mobil 1 itu diambil semua, dibawa gitu ya. Dan saat itu kami tidur, nggak bangun. Padahal pencuri ada itu di rumah ya Bu? Ada di rumah tidur. Dan pencuri itu masuk ke kamar saya Mas. Puji Tuhan kami nggak bangun. Gitu. Orang pada bilang, tetangga bilang, oh disirep. Saya bilang enggak. Saya dilindungi Tuhan. Karena kalau kami ada yang bangun, kami mati. Karena mereka bawa senjata, orang masuk aja pakai linggis gitu kan ya. Nah, dan nggak cuma sendiri. Nggak cuma sendiri. Mungkin motor aja 2, mobil 1, minimal 3 orang kan, gitu ya. Jadi dan perkiraan mungkin sekitar 5 orang mungkin itu. Telepon apa sudah diumpetin semua, gitu ya. Nah, tapi puji Tuhan pada saat itu begitu ada kejadian itu kami begitu cari, udah nggak ada.
saya juga nggak ngerti dapat kekuatan dari mana. Saya percaya itu kekuatan dari Tuhan ya. Saya langsung sama suami masuk kamar sama Pak James, ayo kita berdoa, kita serahkan ini pada Tuhan. Gitu. Jadi kami langsung berdoa, kami katakan Tuhan, ini mobil impian kami yang kami minta pada Tuhan. Karena waktu itu memang doa kami itu, Tuhan kalau boleh Tuhan kasih kami mobil kijang. Bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk bisa bawa warga Inkopol kalau ibadah keluarga. Dulu gitu tuh. Jadi biar bisa bantu untuk bisa berangkat bareng-bareng gitu. Dan kami dapat itu gitu. Udah, oh ini Tuhan udah jawab gitu. Ternyata cuman sekitar 1 bulan atau 2 bulan itu hilang gitu. Lagi seneng-senengnya itu. Lagi seneng-senengnya gitu ya. Tapi puji Tuhan kita nggak merasa marah, nggak apa ya, itu tadi berdoa terus kami yakin Tuhan ini semua Engkau izinkan terjadi dan kami percaya Tuhan punya rencana yang indah di balik semua ini. Gitu. Udah Mas, terus kita berdua langsung lapor ke polisi dan telepon pendeta waktu itu Pak Suwandi, Pak Heri, Mbak Kartini, kita minta didoakan untuk supaya kita kuat. Gitu. Nah godaan terbesarnya adalah ya tetangga-tetangga kita datang, niatnya baik Mas, ngasih ada yang bawain ngambil tanah di rumah dibungkus, terus ngasih alamat, nomor telepon untuk orang-orang pinter gitu. Nah puji Tuhannya saat itu kita juga bilang terima kasih untuk semua bantuannya, tapi mohon maaf kami nggak bisa melakukan ini, kami nggak boleh sesuai ajaran kami nggak boleh. Saya akan serahkan semuanya kepada Tuhan. Saya jalani proses ini. Udah gitu aja dan kita tenang, kita nggak jadi sedih, nggak apa. Nggak lama kemudian, nggak sampai setahun, ternyata Tuhan memberikan yang lebih dan lebih lagi gitu. Jadi itu mungkin wujud salah satu contoh dari janganlah kita kemelekatan kita pada harta duniawi itu jangan itu gitu. Jadi serahkan aja semuanya pada Tuhan. Luar biasa Ibu. Berarti itu benar-benar Ibu tetap dalam situasi apapun tetap selalu melekat dan bertumbuh pada Tuhan. Karena dia adalah pokok anggur kita ya Bu. Itu tetangga-tetangga teman-teman kantor pada bingung. Kok kamu kehilangan semua itu nggak nangis kalau aku udah meraung-raung gitu. Saya bilang buat apa ditangisi? Ya udahlah saya balikin pada Tuhan saya bilang. Karena kan itu titipan ya kan. Kalau diambil lagi ya monggo yang punya. Iya, luar biasa. Baik Bu, wah ini kalau kita ngobrol lagi bisa sampai besok pagi nih Bu. Tapi kita ada beberapa dari pendengar kita ya, mungkin akan bertanya ya Bu ya. Monggo Bapak Ibu yang ada di Zoom, kalau ada pertanyaan mungkin bisa atau mungkin sharing ya kan, yang bisa dibagikan buat kita semua di sini, dipersilahkan. Monggo. Belum ada nih Mas. Belum ada nih. Belum ada. Kalau belum ada sambil lanjut nggih. Mungkin bisa masuk chatting juga Mas. Oh, chatting. Enggak ada. Belum ada nih. Nah, Bu, kadang-kadang kan kita itu sepertinya kalau saya tangkap ya dari sharing Ibu tadi ya, sebenarnya bahwa kita itu kedisiplinan itu yang paling utama. Tadi berintegritas itu dalam waktu kita ditinggal Tuhan, dalam arti kita dititipi, seolah-olah kan Tuhan nggak kelihatan Ibu. Walaupun kata dibilang bahwa ada Roh Kudus di dalam, kadang-kadang kan kita suka salah memilih gitu loh, antara keinginan pribadi, keinginan dan kebutuhan tadi ya. Keinginan dan kebutuhan tadi itu kadang-kadang selip-selip nih, kadang-kadang nyaru nih, kadang-kadang tadi tetangga-tetangga itu kadang-kadang suka ini kebutuhan loh, bukan keinginan ya kan. Misalnya kalau saya ditanya nih, Dit, kamu handphonemu berapa? 2.
Loh, kenapa 2? Ya, 1 memang untuk pekerjaan, 1 memang untuk transaksi gitu loh. Karena membedakan, karena kan di era sekarang ini Bu, cyber itu kan luar biasa gitu kan. Kalau itu dijadiin 1, nah itu alasan saya gitu. Nah, kalau menurut Ibu itu alasan sebenarnya saya ngeles atau karena saya memang udah apa namanya terpengaruh dengan standar hidup tadi yang meningkat gitu loh. Bahwa saya diberi berkat lebih, tapi ternyata apa namanya itu saya gunakan bukan untuk mempersembahkan kepada Tuhan, tapi untuk sesuatu yang ini. Karena kan kalau menurut saya nih, nah kamu handphone 1 juga bisa gitu kan, asal kamu hati-hati. Tapi kan saya juga sayang juga sama duit saya gitu kan, istilahnya kan itu cuma itu-itunya aja. Karena sekarang dalam 2 menit bisa hilang duit kita kan gitu. Jujur saya juga masih terus belajar Mas, karena kan kita namanya manusiawi ya, ada keinginan gitu. Betul. Sebetulnya lebih mudah pada saat kita hidup masih pas-pasan gitu ya, masih secukupnya kita bisa tuh mengutamakan kebutuhan. Gitu. Semakin meningkat kecenderungan akan kepada keinginan gitu ya. Tapi balik lagi yang penting adalah kita dahulukan dulu persembahan. Gitu ya. Persembahan kita tingkatkan dong, jangan kalau tadinya 100.000 ya begitu berkatnya nambah ya naikin dong gitu ya. Yang paling enggak 1/10-nya dari kenaikan itu ya kembalikan kepada Tuhan gitu ya. Nah, lebihnya ini kita dikasih tanggung jawab untuk mengelola gitu. Bahwa kita bisa punya lebih, ya otomatis kita jadi bisa menaikkan standar hidup kita. Gitu. Tapi yang utama tadi adalah persembahan itu sebuah kewajiban harus gitu. Kalau kita bisa menaikkan standar hidup, ya sah-sah aja sebetulnya bisa. Kalau memang butuhnya HP 2, kan apalagi biasanya orang-orang yang sangat sibuk memang ya butuh ada yang untuk dengan keluarga, ada yang untuk partner segala macam. Terus tadi saya setuju sekali, kita transaksi kita kan sekarang banyak dijebol segala macam sehingga butuh yang benar-benar private gitu. Itu sah-sah aja sepanjang itu sesuai dengan kekuatan gitu ya. Balik lagi ke sana sebetulnya balancing itu yang penting. Nah, itu kuncinya itu ya balancing. Salah satu bahwa ini untuk kita pergunakan untuk mempersembahkan ya untuk Tuhan, dalam arti kita menjaga apa yang Tuhan berikan. Oh, ini bukan alasan kelas saya itu ya. Yang penting persembahan itu jangan dari sisa. Siap. Tapi persembahan itu yang utama dulu. Kita dulu kan sukanya gini, saya kebutuhan tiap bulan ini, baru terakhirnya sisa segini nih untuk persembahan. Itu yang nggak benar. Karena itu dulu ada pembenarannya Bu, karena saya ngalamin juga itu. Wah. Ini kalau saya nggak bisa hidup, masa saya juga bisa mempersembahkan Tuhan? Padahal Tuhan ternyata mencukupkan Mas dengan itu, gitu ya. Tapi ternyata setelah dijalani baru cukup. Karena apa yang kita takutkan itu yang terjadi kan. Kalau kita kayak perang ayat nih. Nah, ini mungkin ada sedikit juga nih di era sekarang ini kan ada kemajuan teknologi ya, digital itu kan maju pesat. Ada mungkin sekarang yang ada AI, mungkin ada sosial media yang ini. Kadang-kadang kita juga susah mengatur waktu nih antara apa namanya kecanduan kita ya. Lama-lama kan dari saya itu pernah soalnya gitu kan karena libur panjang asik gitu. Jadi saya nggak punya TikTok Bu, tapi karena ngeliat anak saya main TikTok, apa sih itu TikTok? Oke, saya main juga. Dan itu Bu, saya bisa sampai jam 3 pagi tuh nyekrol itu doang, ini latihan jempol ini gitu. Dan sampai mata pedes gitu loh, sampai saya itu kapok. Nah, sebenarnya kalau yang seperti itu termasuk juga cara saya mengatur waktu yang salah atau mungkin ada itu kemelekatan pada teknologi. Pada teknologi ya. Pada teknologi ya. Zaman sekarang kita cenderung terjebak di sana. Tapi saya sendiri kadang-kadang gitu. Yang penting adalah kita saling mengingatkan di dalam keluarga gitu ya. Dan yang kedua balik lagi kita ada kepekaan untuk mendengar suara gitu. Begitu ada kan hati kita menegur kan sebetulnya. Ini udah jam segini, udah waktunya istirahat gitu. Waktunya berdoa gitu.
kita mesti peka itu dan Iya. lakukan pada saat kita dengar itu. Kalau kita mengeraskan hati kita terjebak dengan betul. itu semua. Terjebak dengan tetangga tadi yang Iya. masih tanah ya Bu ya. Iya iya iya. Iya iya iya. Karena Ini belum ada yang nanya nih. karena ya memang ya tantangan kita sekarang memang di teknologi ini sangat luar biasa ya, karena itu kan disrupsi ya. Semua mau digantikan oleh AI, semua mau digantikan oleh otomasi gitu kan. Nah, sebenarnya dengan perubahan teknologi saat ini, kemelekatan tadi yang Ibu sampaikan, kemudian juga kepekaan yang memang harus kita punya itu kan harus kita bangun ya sejak Kita latih. kita latih setiap hari ya gitu. Oke Bu, mungkin memberi kesempatan buat para pendengar kita. Apakah sudah ada yang bertanya? Atau ada yang nulis di chatting? Malam Tante. Monggo, selamat malam. Siapa ini? Tolong sebutkan nama. Siapa? Wisnu dari Jati Bening. Oh, Mas Inu. Yo, selamat malam. Ya, Tante mau nanya. Pertama, apa yang masih ingin Tante capai dalam hidup ini? Yang kedua, apa yang paling disesalin selama ini? Yang ketiga, investasi terbesar Tante tuh di dalam mengelola harta di mana, dan jelaskan kenapa. Itu aja. Banyak ya. Hah? Iya. Banyak dan susah nih jawabnya. Apa yang masih ingin dicapai? Ya. Kayaknya saya itu nggak pernah punya impian ya. Sejujurnya saya nggak pernah punya impian saya mau mencapai sampai di mana gitu, Mas Inu. Jadi cuman saya itu selalu menyerahkan semuanya pada Tuhan. Tuhan mau meletakkan saya di mana, Tuhan mau menugaskan saya di mana gitu ya. Tuhan mau meminta saya melayani di mana, itu saya berlatih di sana aja gitu. Sehingga setiap kali ada kesempatan datang, setiap kali ada permintaan pelayanan datang, pekerjaan datang, ya itu saya yakini itu Tuhan sedang mengutus saya gitu. Sehingga saya berjalan dengan itu gitu ya. Saya kadang-kadang iri sih sama orang-orang yang punya, yang visioner, punya impian tinggi gitu kan, katanya gantungkan impianmu setinggi langit gitu. Masalahnya saya nggak gitu gitu ya. Ya ajaibnya tapi ya Tuhan memberikan itu semua gitu. Kalau saya pahami kenapa bisa seperti itu, ya kelihatannya karena tadi ya saya berpikir bahwa ini semua untuk Tuhan. Setiap ada hal yang diberikan kepada saya punya kewajiban harus memberikan yang terbaik pada Tuhan gitu. Nah, kayaknya karena harus jadi yang terbaik, jadi saya ngotot jadi yang terbaik. Nah, itu menyebabkan ikutannya muncul gitu loh. Iya, berkat nambah, ada penugasan-penugasan yang nambah gitu. Tapi sebetulnya itu bukan tujuan hidup saya. Saya cuman memberikan yang terbaik di dalam setiap hal yang diberikan tanggung jawabnya kepada saya gitu. Itu Mas Inu, kalau ditanya apa yang ingin dicapai, ya saya ingin yang paling saya pengen dicapai suatu saat nanti Tuhan manggil, ya saya bisa bertemu dengan Tuhan gitu ya. Itu. Terus tadi apa yang kedua, apa yang disesali? Saya juga bukan model orang yang terus meratapi apa yang menjadi kesalahan, karena setiap kesalahan buat saya itu adalah pembelajaran. Saya mendapat lesson learn dari kesalahan yang saya buat gitu, sehingga saya nggak menyesali kesalahan itu, tapi kesalahan itu adalah menjadi pelajaran saya untuk meningkat, untuk lebih baik lagi gitu. Jadi kalau ditanya penyesalan, saya nggak ada penyesalan, nggak menyesali apa-apa, karena saya belajar untuk lebih memperbaiki lagi. Itu investasi terbesar saya adalah
anak-anak dan keluarga saya dan jemaat yang bisa saya layani. Itu investasi terbesar saya yang nggak bisa dihitung nilainya menurut saya. Itu Mas Vinu, mudah-mudahan ini memuaskan Mas Vinu untuk jawaban ini. Terima kasih. Terima kasih, Ran. Sama-sama. Mantap. Mantap. Ada lagi? Tapi benar juga Bu itu, bahwa harta terbesar kita adalah apa yang nggak bisa dibeli dengan uang. Iya kan? Iya. Iya kan? Iya. Itu ada lagi Pak Nanto. Oh, silakan Mas Wisnu, boleh nambah Itu ada, sesuai body. ada lagi. Iya Mas Vinu. Enggak, tadi harta yang terbesar adalah keluarga. Tadi Pak Nanto sebut itu, dan itu ada lagunya. Oh Oh, iya. iya. Harta yang paling berharga itu ya. Apakah ada lagi, ada yang nulis di chat nggak? Nggak ada ya. Nggak ada ya. Baik, jadi banyak sekali nih catatannya dan saya bersyukur sekali malam ini bisa berdiskusi dengan senior saya, dengan role model saya, salah satu role model saya, dan berbagi ya tentunya juga bisa menjadi panduan ya buat kita itu dan pengingat ya bahwa kemelekatan dengan Tuhan itu menjadi salah satu kunci di saat kita mendapat berkat, baik itu berkat yang kita sukai ataupun yang tidak kita inginkan. Karena sesuatu itu datang kita nggak tahu ya. Sesuatu itu datang kita nggak tahu dan tentunya itu itu yang harus kita sikapi. Bagaimana kita menyikapinya itu dengan tujuan tadi, bahwa tujuan kita adalah untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Nah, ini sebuah ringkasan saya sendiri, buat saya sendiri juga. Tapi Semoga kayaknya kita juga, perlu dengar juga sharing pergumulan jemaat gitu ya. Bagi yang hadir di sini kayaknya ya saya perlu dibagi juga gitu sharing-sharingnya gitu. Supaya memperkaya kita semua. Monggo Bapak Ibu yang mau sharing pengalaman selama dalam pergumulan mengelola harta dan waktu seperti diskusi kita, dipersilahkan. Biasanya banyak nih Bapak Ibu yang sharing. Tumben nih Bapak-bapak nggak sharing. Karena mungkin udah jelas Bu, dan juga mungkin juga ini sesuatu yang sedang kita cerna juga. Saya juga mencerna juga dari tadi. Oh ternyata banyak juga yang selama ini pemahaman saya salah ya. Dan juga saya tuh sempat tadi ada catatan saya yang mungkin saya lupa tentang membagi waktu. Saya itu membagi waktu itu prinsip saya sebelumnya adalah prioritas dan yang urgent. Jadi prioritas itu mana prioritas nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu yang saya lakukan. Tetapi kalau ada yang urgent itu yang saya dahulukan. Jadi yang ini saya pending dulu. Nah, ternyata pemahaman saya itu salah gitu. Ya karena salah satu prinsip waktu itu adalah kita contoh Tuhan Yesus lah melakukan sesuatu itu, membagi waktu itu untuk yang penting, bukan yang genting. Oh yang bukan yang genting, tapi yang penting gitu ya. Ya contohnya Tuhan Yesus waktu itu waktu di danau mana ya, Galilea atau danau mana gitu, kan banyak orang-orang yang berdatangan gitu ya, nggak berhenti gitu, sampai Tuhan Yesus berdoa, terus murid-muridnya datang, itu banyak yang nunggu kamu. Tuhan Yesus bukannya datengin jemaat ini, padahal jemaat ini butuh dia kan, tapi dia malah ayo ngajak pindah ke tempat lain gitu. Karena menurut Tuhan di tempat lain juga masih banyak nih domba-domba yang harus
Iya, iya. harus dijaga Iya, gitu. iya. Artinya apa? Ya pengabaran Injil ini penting nggak cuma untuk di sini saja, tapi di berbagai tempat gitu. Iya. Nah itu yang kita harus belajar untuk bisa melihat apakah ini hal yang penting atau genting. Dibutuhkan, Ya. ya, ya, Dan penting dibilang penting, waktu kita balance itu bukan berarti untuk Tuhan 3 jam, untuk keluarga 3 iya, jam, iya, untuk iya. ini 3 jam. Enggak, Iya, ya tergantung itu tadi mana yang terpenting. Memang yang penting. Kalau memang itu yang terpenting, yang lain bisa ditinggalkan. Iya, Ya. iya. Balik lagi ke Walaupun mereka tujuan. butuh ya gitu Yes. kan. Tapi oke. Baik. Apakah sudah ada yang mau sharing dari Bapak Ibu? Belum ada. Tapi tadi ya contoh yang waktu penting tadi Mas. Misalnya nih kalau ada kejadian misalnya istri Bu Ananto sakit gitu ya. Terus tapi di saat yang sama Pak Ananto harus presentasi di kantor gitu. Coba mana yang lebih penting? Itu pengalaman saya, Bu. Ibu, wah, luar biasa ini. Saya itu dulu memang itu presentasi memang saya yang buat dan yang tahu cuma saya gitu loh. Even bos saya pun nggak tahu. Iya. Dia cuma minta tolong presentasi ini karena diminta oleh OJK. Besok pagi presentasi jam 9. Malamnya istri saya itu sakit. Aduh, aku harus ke dokter besok pagi. Aduh, gimana caranya nih? Saya cuma kepikiran, ya Tuhan, gimana ya caranya ini supaya dua-duanya bisa jalan nih. Karena kalau enggak, ini kan fail juga nih. Perusahaan yang saya wakilin gitu loh. Ini kok nggak ada yang bisa mempresentasikan yang diminta. Apalagi Ibu tahu sendiri, OJK kan kayak apa kalau misalnya itu bisa langsung kasih punishment aja gitu kan. Nah, akhirnya saya cuman ya Tuhan gimana caranya ya. Terus tiba-tiba nggak tahu kenapa gitu Bu ya. Tiba-tiba saya telepon ini teman gereja Mbak Dwi ini istrinya Pak Tri yang sekarang majelis gitu kan. Mbak bisa nemenin dia nggak gitu gini karena menurut saya sakitnya itu sakit bukan karena yang urgent gitu tapi memang butuh gitu karena dia punya asma kan Bu. Dia punya asma dan dia punya mah gitu dan itu malam itu dia sakit banget perutnya dan nafasnya sesak. Saya juga takut sendiri juga. Waduh, ini kalau asmanya kumat, ini gimana nih gitu kan. Nah, terus saya coba telepon resepsionisnya rumah sakit Mitra. Nah, kebetulan dokternya itu ada dan terus besok jam berapa? Boleh nggak ternyata bisa pagi gitu loh. Dan memang bisanya pagi karena kantor kan jauh Bu di Sudirman kan. Presentasinya di sana. Ya udah saya telepon Mbak Dwi, bisa nggak nemenin? Bisa, oke. Ya sudah Mbak, nanti kalau sama dokternya tolong saya ditelepon ya, supaya saya bisa ngomong juga gitu. Karena kan nggak tahu urutannya dapat nomor berapa dia gitu kan. Nah, sambil berdoa juga waktu presentasi nih, semoga pas presentasi jangan telepon dulu gitu kan. Itu berdoanya tapi bukan berdoa secara khusus ya, tapi ini membatin dalam hati ya Tuhan gitu. Karena kan saya merasa bahwa ketika saya ngomong sama Tuhan nih, walaupun dalam hati itu juga didengar sama Tuhan. Betul. Dan puji Tuhan Bu, luar biasanya itu semuanya jalan. Iya. Tapi itu menjadi satu ledekan buat saya. Wah, kamu sama istrimu aja nggak mau nemenin gitu loh. Biasalah itu, agak bercanda. Bercanda tapi saya tuh merasa bahwa sebenarnya tindakan saya ini udah bener apa enggak gitu. Ya, saya rasa itu tadi ya memang semua kalau kita minta pertolongan Tuhan kan Tuhan akan atur semuanya. Yang penting kan tujuan istri ke dokter tercapai nih dan ada yang ngantar gitu. Presentasi juga jalan semua. Kan baliknya ke tujuan bukan tadi apa yang genting apa yang penting tapi bukan genting. Kayak ini ada chat nih. Udah ada chat nih Bu. Monggo Bu Titi, mengenai perpuluhan, bagaimana hitungannya kalau suami istri sama kerja, artinya punya penghasilan, bagaimana
ngitung perpuluhannya jadi satu atau dewi-dewi. Ini dari siapa? Dari Suamiku ini. Wah, ini nanyanya kenapa nggak di sini, nggak di kenapa rumah nggak di rumah aja? Tapi namanya sharing ya Bu ya. Ya, kalau saya, kami di keluarga itu uang saya, uang Pak James itu uang bersama. Jadi ya kita satukan, nggak kita pisah-pisah gitu. Tapi sebetulnya kan tiap keluarga ya bisa silahkan saja punya kebijakannya masing-masing ya. Ada keluarga yang ya dipisah-pisah, yang gaji suami untuk keperluan apa, gaji istri keperluan apa. Saya juga pernah lihat ada keluarga yang seperti itu, Pak Nanto. Jadi tergantung kebijakan di masing-masing keluarga. Kebetulan kalau di keluarga saya ya itu jadi satu. Kemudian baru semuanya terkumpul, ya baru dihitung perpuluhannya di situ secara total gitu ya. Tapi silahkan aja, monggo, itu bukan hal yang mutlak, tergantung masing-masing keluarga, karena masing-masing keluarga yang tahu kebutuhan masing-masing, baik buruknya, yang terbaik yang mana. Prinsipnya apa yang disatukan Tuhan jangan dibeda-bedakan ya Bu. Kalau di kami ya uang kita uang bersama, gitu. Nggak ada uangku, uangmu, nggak ada uang laki-laki, uang perempuan, nggak ada. Tapi kan biasanya kalau istri-istri kan gitu Bu, uangmu uangku, uangku uangku. Gitu. Kalau zaman sekarang gimana? Susah. Gitu saya. Saya kalau di Bina Pranikah, anak-anak muda itu saya ini karena Tuhan itu kan ngasih berkat ke kita, nggak harus lewat suami, nggak harus lewat istri, bisa lewat siapa aja gitu. Jadi cuman kadang-kadang orang Jawa itu kan ego laki-lakinya itu kan tinggi ya. Jadi suka merasa, wah kok gaji saya kalah sama istri saya. Iya, harusnya zaman sekarang nggak bisa gitu. Semua mestinya bisa kita terima, kita syukuri, itu sebagai berkat bersama gitu. Tinggal memang balik lagi di firman Tuhan, masing-masing kan Tuhan udah kasih, hai suami sayangilah istrimu, hai istri hormatilah suamimu, itu nggak boleh dilupakan gitu. Itu sih yang harus kita lakukan. Begitu Pak James, semoga bisa membantu. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang mau sharing lagi atau bertanya? Dipersilahkan. Ya, saya mau bertanya Mas Anto. Monggo sinten niki? Iya, dari Pak Asik. Oh, monggo Pak Asik. Iya, tentang persembahan. Kalau persembahan untuk Tuhan tadi dikatakan bahwa bukan dari sisa, tapi disisihkan lebih dahulu untuk Tuhan, untuk berkat-berkat itu. Bagaimana dengan waktu? Karena kebanyakan kita itu menyisakan waktu untuk Tuhan, bukan menyisihkan waktu untuk Tuhan. Artinya mengutamakan waktu bagi pelayanan bagi Tuhan. Tolong diberi contoh yang baik, bagaimana caranya mempersembahkan waktu untuk Tuhan yang menjadi yang benar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan Mbak Tuti. Matur nuwun Pak Asik. Jadi ini terkait waktu ya, waktu untuk Tuhan. Tadi saya di depan tadi udah sempat sekilas ya sebetulnya menyampaikan bahwa dalam kehidupan ini Tuhan menghendaki waktu kita itu balance ya, antara untuk keluarga, untuk Tuhan, untuk pelayanan, untuk kegiatan sosial, untuk kebutuhan pribadi juga gitu ya. Tapi sebetulnya empat-empatnya ini adalah waktu untuk Tuhan, gitu ya. Sebagai contoh tadi saya contohkan di dalam pekerjaan. Bukan berarti kalau kerja itu waktu kita bukan untuk Tuhan. Terus kita kerja melupakan Tuhan, enggak. Tapi pada saat kita bekerja kita bisa memberikan pekerjaan yang terbaik. Karena Tuhan memang menghendaki kita memberikan segala sesuatu adalah yang terbaik, berikan yang terbaik yang kamu bisa lakukan gitu ya. Kemudian pada saat kita ngobrol dengan teman kita di dalam pekerjaan, atau misalnya kita sebagai atasan coaching dengan anak buah kita gitu, kita bisa di situ menyelipkan firman Tuhan bahwa kalau kamu menghadapi persoalan ini, kalau
agama saya, di Alkitab saya itu diajarkan untuk kita melakukan ini untuk menyelesaikan persoalan ini gitu. Saya yakin di agamamu juga bisa gitu. Nah, itu bisa kita lakukan tanpa kita perlu khawatir membuat orang yang kita ajak bicara tersinggung. Nyatanya juga saya nggak pernah ngalami ada yang tersinggung dengan saya menyampaikan itu gitu. Kemudian waktu untuk memang yang dimaksud, kalau dimaksud kita cenderung yang dimaksud pelayanan itu adalah harus di gereja gitu. Padahal enggak seperti itu. Melayani itu bisa di mana saja gitu. Tapi kita juga harus tetap punya waktu pelayanan yang untuk gereja, untuk jemaat gitu. Nah, untuk itu memang balik lagi gimana caranya supaya kita bersedia itu. Balik lagi kita pegang prinsip utama bahwa waktu itu bukan milik kita, waktu itu milik Tuhan. Kita ditugaskan Tuhan untuk mengelola waktu itu gitu. Sehingga dengan begitu dengan kita mengasah bahwa ini waktunya milik Tuhan, ya kita tentunya akan takut nggak menggunakan waktu untuk pelayanan gitu. Itu Pak Asik yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali pencerahannya Mbak Titi. Apakah masih ada yang perlu saya eksplor Pak Asik? Ya, saya mancing untuk yang lain saja. Oh, matur nuwun Pak Asik. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Mas Brian. Apa indikator bahwa kita sudah menempatkan harta di atas Tuhan tanpa kita sadari? Indikatornya nggak ada indikator yang pasti ya. Tapi itu mengasah kita untuk kita paham. Kalau indikator utama ya mungkin kita bisa mulai bahwa begitu kita menerima berkat, kita mendahulukan persembahan. Paling enggak itu dulu gitu ya. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan itu, otomatis atas harta yang 90% ini, saya ngerasain saya nggak pernah sayang begitu ada orang minta tolong datang. Saya nggak pernah merasa kepikiran terus harus wah uang saya tinggal segini nih, dia butuh pertolongan, saya nggak sanggup nolong gitu. Setiap orang datang kita akan dengan rela hati menolong orang tersebut gitu. Jadi itu ya, kalau indikator pastinya saya juga nggak punya Mas Brian. Tapi kita bisa merasakan dalam kehidupan kita bahwa kita merasa cukup. Mau besar mau kecil itu kita terus merasa cukup gitu. Karena pengalaman saya juga mau gaji berapapun bisa merasa cukup, bisa merasa enggak. Gitu. Orang yang gajinya kecil bisa merasa cukup kok, bisa merasa sejahtera. Orang gajinya besar bisa merasa kurang juga kalau dia terus melekatkan hati pada harta. Gitu. Jadi bukan nominalnya berapa tapi lebih kepada kerelaan hati kita itu berapa, dan itu juga harus bertambah seiring dengan rasa syukur kita syukur kita atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan. Setiap rupiah wajib kita syukuri. Nah, kalau kita bisa bersyukur itu rasanya udah sejahtera kita. Dan itu seperti latihan tadi ya Bu ya. Kita mulai dari mungkin belum benar, tapi nanti kita akan menuju yang benar. Seiring dengan rasa syukur kita. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Nina. 500.000 yang Tante contohin itu persembahan sekali atau total persembahan dalam sebulan? Kalau kita pokoknya kita sediakan ini 1/10 misalnya gitu ya, 500.000 tadi. Kalau memang adanya ini gaji kita bulanan, ya 500.000 ini berarti kan untuk sebulan gitu ya persembahan kita. Tapi kita di gereja kan ada yang namanya persembahan syukur, ada persembahan mingguan gitu ya. Bisa dari 500 itu untuk dibagi di spare itu gitu. Tapi kalau saya sendiri sejujurnya yang 500 ini benar-benar untuk yang persembahan bulanan gitu. Yang untuk mingguan ya itu dari yang sebetulnya biaya rutin gitu ya. Itu sih, dan saya nggak merasa kekurangan juga gitu untuk bisa melakukan itu. Jadi intinya ya 500 itu bisa
full sekaligus, bisa juga untuk dibagi per minggunya gitu. Gitu Mbak Nina. Gitu. Tapi memang ya apa namanya, seiring dengan beban hidup ya tadi ya, memang agak susah kita itu, yang saya rasakan gitu. Walaupun misalnya nih bulan ini tahun ini belum naik gaji, begitu tahun naik gaji persembahannya tetap, malah kadang-kadang berkurang gitu kan. Alasannya banyak, aduh bapak saya sakit butuh biaya, bapak ini. Tapi sebenarnya itu dengan pemahaman sekarang ini, setelah sharing ini, itu adalah kesempatan buat saya sebenarnya untuk melatih bahwa itu sebenarnya cukup nggak sih gitu. Kalau kamu yakin percaya sama Tuhan harusnya cukup. Gitu kan. Cuman saya berani nggak, keputusan itu tergantung. Ini ya saya boleh nambah kesaksian ya. Waktu itu tadi dulu Pak James pertama minta menjadi diaken gitu ya. Namanya diaken kan memang untuk warga-warga yang membutuhkan, yang sakit gitu ya. Padahal anak saya masih anak satu, masih umur setahun waktu itu. Jadi kami ya masih pegawai yang ya level officer gitu ya. Itu sering jemaat ada yang datang butuh bantuan gitu. Dan sering terjadi pada saat mereka datang itu sebetulnya uang saya udah tinggal pas-pasan. Karena hari tua gitu ya. Uang saya tinggal cukup sampai akhir hari gitu. Tapi saya belajar dari orang tua saya, karena kebetulan orang tua saya juga backgroundnya pelayanan, jadi majelis segala macam. Aduh kasihan dia butuh, karena kalau enggak uang sekolah anaknya, kalau enggak anaknya akan dikeluarkan gitu kan. Saya itu bisa, ya saya bilang Tuhan ini dia butuh, saya cuma punya uang segini, tapi saya percaya Tuhan akan mencukupkan saya gitu. Saya bisa itu semua saya kasih ke orang tersebut gitu. Dan ternyata ajaibnya tiba-tiba ada aja berkat datang gitu. Dari yang saya berikan, dan bahkan itu jadi lebih saya gitu. Itu yang pengalaman hidup saya seperti itu gitu. Jadi nggak pernah berpikir wah ini saya nanti hidupnya gimana gitu. Enggak, ya udah kalau ada yang butuh, adanya saya segini, maaf ya saya cuma punya segini gitu. Padahal benar-benar kosong waktu itu udah saya kasih. Tapi keajaiban datang gitu. Itu berarti dari kerelaan hati, dan tadi yang Ibu sampaikan di depan, kepekaan. Kemelekatan. Tidak ada kemelekatan di situ. Peka, melekat, dan kerelaan hati. Itu luar biasa. Nah Bu, ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Hadi Baskoro. Seringkali kita merasa kekurangan waktu untuk Tuhan. Apakah itu karena kesibukan atau justru karena kesalahan dalam memprioritaskan? Bagaimana cara mengatasinya? Ini yang tadi juga nih. Monggo Bu. Terima kasih Pak Hadi. Sebetulnya setiap waktu itu adalah, balik lagi ya, setiap waktu itu adalah untuk Tuhan gitu. Dimanapun kita berada. Tapi mungkin kalau yang Pak Hadi maksudkan adalah waktu untuk Tuhan itu dalam artian pelayanan untuk gereja, pengalaman saya sih kita minta pada Tuhan untuk Tuhan bisa kasih untuk kita bisa mengelola waktu gitu ya. Karena memang satu-satunya jawaban adalah Tuhan yang akan melatih kita. Tuhan tinggal kita pegang prinsip. Yang utama adalah prinsip tadi ya, bahwa waktu hidup kita ini adalah milik Tuhan, bukan kita yang punya. Sehingga kalau kita punya kesadaran itu, kita punya rasa takut bahwa kita belum memberikan sesuatu untuk Tuhan, pasti kita akan menyediakan waktu kita untuk Tuhan. Itu jadi untuk itu butuh kita disiplin melatih diri, disiplin untuk terus berdoa pada Tuhan, minta Tuhan yang memberi kepekaan pada kita, mengerti apa maunya Tuhan untuk kita lakukan, gitu ya. Kalau kita disiplin dan disiplin membaca, tiap hari kita menyerahkan waktu kita, pasti Tuhan akan tunjukkan jalan gitu. Asal kita nggak mengeraskan diri, nggak melekatkan diri pada
alasan kesibukan kerja, alasan kesibukan untuk ngasuh anak gitu. Itu yang kita harus lepaskan kemelekatan itu gitu. Jadi benar-benar kita serahkan Tuhan untuk mengatur. Saya rasa itu Mas Ananto dan Pak Adi. Iya. Jadi sebenarnya kita harus bisa membedakan antara kebenaran dan pembenaran. Kebenarannya adalah kita sebagai pengelola. Gitu. Pembenarannya ya itu tadi. Aduh, anakku masih kecil. Aduh, kerjaanku padat banget. Gitu. Ya. Baik, apakah masih ada yang bertanya? Tapi mungkin sudah malam juga ya Bu ya. Waduh, ini kita juga harus membagi waktu juga ini ya. Tapi mungkin sebelum kita tutup Bu, mungkin mohon Ibu boleh menutup dalam diskusi kita malam hari ini. Jadi sebelum saya menutup di dalam doa, mungkin saya ingin merefresh lagi kuncinya untuk kita bisa membalanskan antara Tuhan, waktu, dan harta, dalam arti kita bagaimana kita mengelola waktu dan harta kita dengan baik gitu ya. Prinsip yang pertama adalah kita terus harus mengingat kita ini bukan pemilik harta, bukan pemilik waktu, tapi kita ini adalah pengelola gitu. Karena kita pengelola, maka kita harus bertanggung jawab untuk semuanya dan kita menyerahkan semuanya di dalam doa sehingga Tuhan yang akan memberikan kepekaan kepada kita untuk bisa membagi waktu dan harta kita seturut dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saya rasa itu sebagai penutup dan saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga untuk penyertaan Bapa di dalam perbincangan yang sungguh sangat indah, perbincangan yang sangat menyenangkan Tuhan malam ini. Kami boleh berbagi, boleh memberikan sharing bersama Pak Ananto untuk memberikan sharing kepada seluruh anggota jemaat yang hadir saat ini Bapak mengenai bagaimana mengelola berkat-Mu, mengelola anugerah-Mu atas waktu dan harta yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Kiranya sharing pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi semua jemaat yang mendengar, boleh menjadi rema untuk menjalani kehidupan sehari-hari sehingga kami semua boleh menyediakan waktu kami untuk pelayanan kami kepadamu. Dimanapun kami berada, kami boleh menyediakan waktu untuk melayani Engkau. Dan kami boleh menggunakan harta yang menjadi anugerah-Mu untuk kemuliaan nama-Mu, menggunakan dengan sebaik mungkin dengan penuh tanggung jawab untuk kebesaran kerajaan-Mu. Bapa, selanjutnya kami menyerahkan hari-hari kami, kiranya Bapa yang senantiasa memberikan berkat, anugerah kepada kami semua di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan sebentar Bapa, kami semua akan beristirahat setelah acara ini. Tuhan kiranya menyertai, melindungi kami dalam istirahat kami ini. Tuhan juga berkati seluruh tim multimedia, Tuhan berkati Pak Ananto di dalam semua pelayanannya, sehingga semuanya boleh penuh sukacita dan beroleh berkat yang berlimpah-limpah daripada-Mu. Inilah doa kami Tuhan, ampunilah bila banyak ketidaksempurnaan di dalam diskusi ini, kiranya Tuhan mengampuni dan menyempurnakannya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami menaikkan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu semua, terima kasih. Selamat malam. Monggo Mas Adit, sebelum kita berpisah kembali ke kehidupan kita sehari-hari, mungkin Mas Adit, monggo kita bisa tutup dengan menyanyi bersama. Oke, monggo Bapak Ibu, kita akan menutup PI Berseri pada malam hari ini dengan memuji Tuhan kembali. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekat.
demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Sampun, sugeng dalu Bapak Ibu. Matur sembah nuwun, Puji. Selamat malam. Tuhan berkati. Tuhan berkati.